Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan dalam banyak hal Vladimir Putin menemukan realitas yang sama dengan yang dihadapi George W. Bush di Irak. Dua 20 tahun lalu, atau tepatnya pada 1 Mei 2003, Presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush mengumumkan berakhirnya operasi tempur besar di Irak. Sebuah spanduk raksasa di belakangnya dengan penuh kemenangan meneriakkan misi selesai. 6 minggu sebelumnya, Amerika telah menginvasi negara Timur Tengah itu secara ilegal. Namun itu bukanlah akhir dari invasi Amerika, melainkan awal dari perlawanan panjang dan berdarah serta pemberontakan bersenjata. Pendudukan Amerika yang berlangsung selama 8 tahun menciptakan gempa susulan yang mengakibatkan ketidakstabilan regional dan menyebabkan ratusan ribu orang Irak tewas. Begitu banyak sehingga tidak ada yang bisa menghitung secara pasti. Seperti koalisi pimpinan Amerika di Irak saat itu, pemerintah Rusia memperkirakan invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 akan berakhir dengan kemenangan yang cepat dan menentukan. Tertipu oleh rasa tidak terkalahkannya sendiri, tentara Rusia memasuki Ukraina seolah-olah berparade. Namun barisan panjang kendaraan itu menjadi sasaran empuk rudal anti-tank Ukraina. Mereka mengira akan berbaris melalui jalan-jalan di Kiev dalam beberapa hari. Tetapi setahun kemudian Rusia tetap terjebak dalam perang yang berkepanjangan dan berdarah. Jadi, apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya akan mengulangi kesalahan dan bagi banyak orang kejahatan dari Bush di Irak 20 tahun lalu? Seberapa banyak kesamaan dari kedua invasi yang menentukan zaman ini? Apa pula perbedaannya? Jawaban singkatnya ada kesejajaran yang sangat dalam. Dari dalih palsu yang digunakan untuk meluncurkan serangan, kegagalan sistem perserikatan bangsa-bangsa saat perang muncul, hingga penggunaan kontraktor militer swasta. Tetapi perbedaan utama ada pada motivasi yang lebih dalam yang memicu perang. Perbedaan lain, militer Amerika harus diakui terbukti lebih efektif dalam perang konvensional di Irak daripada yang dilakukan Rusia di Ukraina. Entah itu aksi koalisi pimpinan Amerika di Irak atau Rusia di Ukraina sebenarnya dipimpin oleh keangkuhan yang tidak terkendali. Ibrahim Al-Marasi, profesor sejarah Irak di California State University menyebut keangkuhan merupakan elemen kunci yang dimiliki oleh kedua konflik tersebut. Kedua belah pihak menganggap akan mudah untuk meluncurkan serangan dan melumpuhkan lawan, kemudian mengganti pemerintah negara yang mereka serang dengan rezim ramah yang hanya akan melayani kepentingan mereka. Dalam kasus Amerika, mereka bisa mencapai pergantian rezim, tetapi mereka benar-benar salah membaca penduduk Irak. Menurut Al-Marasi, Amerika mengira mereka akan disambut sebagai pembebas yang menggulingkan Saddam Hussein, dan itu tidak terjadi. Tidak jauh berbeda dengan yang dipikirkan Rusia. Mereka yakin Ukraina akan menyambut mereka sebagai pembebas untuk menggulingkan apa yang disebut sebagai rezim fasis. Mereka mengira akan disambut dengan bunga, dan itu juga tidak terjadi. Hasil dalam kedua kasus tersebut akhirnya juga sama, yakni perlawanan nasional gigih yang merendahkan kekuatan besar yang menyerangnya. Keangkuhan muncul dalam banyak hal. Begitu pejabat senior pemerintah Bush memutuskan untuk menginvasi Irak, tekad bulat mereka untuk menggulingkan rezim Saddam membuat mereka tidak menyadari konsekuensi perang yang tidak diinginkan. Itu juga membutakan mereka terhadap kebenaran yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dikemas dengan rapi dalam apa yang dikatakan pejabat Gedung Putih kepada jurnalis Ron Suskind. Kami adalah sebuah kerajaan sekarang, dan ketika kami bertindak, kami menciptakan realitas kami sendiri, kata pejabat itu. Menciptakan realitas mereka sendiri berarti mengabaikan hukum internasional dan piagam PBB yang ditandatangani Amerika. Ketidakmampuan untuk menghentikan dua kekuatan yang berperang untuk menyerang negara-negara berdaulat secara gamblang juga mengungkap kelemahan tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua.
Kesamaan selanjutnya adalah baik Rusia dan Amerika berperang dengan dalih palsu, sebuah realitas alternatif yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kasus Amerika dan sekutu terdekatnya Inggris, intelijen menggambarkan Irak Saddam Hussein sebagai pelabuhan Al-Qaeda, penimbun senjata pemusnah massal, dan momok internasional di mana-mana. Rusia juga demikian. Moskow membangun citra pemerintahan yang bermusan di Kiev yang harus digulingkan. Mereka menggambarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pecandu bejat yang memimpin pemerintahan neo-Nazi. Margaret Macmillan, profesor sejarah di Universitas Oxford, menyebut alasan pertama Putin mengambil Ukraina adalah karena dia menyelamatkan orang-orang Ukraina dari geng kriminal Nazi gila narkoba yang menjalankan negara. Dan ketika banyak orang Ukraina mendukung geng kriminal penggila narkoba, perang itu sebenarnya dimulai di Ukraina. Dan kemudian ada pembicaraan untuk mendidik mereka kembali. Menurut Jed Magdalene, peneliti di Departemen Studi Perang di King's College di London, invasi ke Ukraina pada intinya adalah perang atas identitas dan konsepsi bangsa Rusia. Penulis buku Russia Wars ini menilai Putin menyatukan dirinya dengan struktur kekuatan Rusia dan membangun identitas Rusia pasca Soviet yang sangat bergantung pada Ukraina dan gagasan tentang Rusia yang lebih besar. Pola pikir imperial Amerika terhadap negara-negara yang telah diserbu dan didudukinya juga sulit untuk diabaikan. Tetapi ada perbedaan utama yang disoroti oleh konteks yang mengatur panggung perang di Irak dan Ukraina. Rusia, kata Macmillan, adalah kekaisaran Eropa terakhir yang berdiri, tetapi itu adalah kerajaan yang runtuh. Dan pidato serta risalah sejarah revisionis yang meletakkan dasar ideologis Putin untuk invasi ke Ukraina seringkali dilontarkan dengan rasa kehilangan sejarah. Putin menyesalkan pecahnya Uni Soviet dan menyebutnya sebagai tragedi sejati. Menurut para ahli, perangnya muncul dari hilangnya kebesaran Rusia, penghinaan dan pengkhianatannya di tangan Barat, dan keinginan untuk merebut kembali tempat Rusia di dunia. Putin adalah seorang agen KGB ketika dia menyaksikan runtuhnya kekaisaran Soviet dari Jerman Timur. Tetapi itu sangat berbeda untuk Bush yang mewarisi rejeki nomplok dari akhir Perang Dingin. Dia menunggangi munculnya Amerika sebagai negara adidaya di dunia unipolar. Menurut Al-Marasi, invasi Irak tahun 2003 terjadi pada momen sejarah yang unik bagi Amerika, yakni ketika hegemoninya tidak tertandingi dan berusaha untuk membentuk kembali dunia menurut citranya. Ketika Bush mencalonkan diri sebagai presiden, dia sebenarnya fokus pada urusan dalam negeri, bukan intervensi asing. Tetapi itu berubah dengan serangan 11 September 2001. Para pendukung pemerintah merasa bahwa Amerika memiliki urusan yang belum selesai di Irak. Bagi Bush Junior, kembali ke Timur Tengah adalah kesempatan untuk menyelesaikan apa yang dimulai ayahnya di Perang Teluk Pertama. Dengan cara yang hampir sama, rezim Putin memiliki urusan yang belum selesai di Ukraina. Putin, kata para ahli, merasa perlunya solusi abadi untuk pertanyaan tentang Ukraina yang telah menjangkiti kaum nasionalis Rusia sejak pecahnya Soviet tahun 1991. Pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan tentang Ukraina yang mengarah ke pelukan Barat, situasi yang menjadi semakin mendesak sejak Perang 2014 di Donbas. Masalah keamanan meskipun ternyata sangat dibesar-besarkan berperan dalam keputusan Amerika dan Rusia untuk memulai invasi ilegal mereka. Moskow telah menunjukkan ketakutannya akan ekspansi NATO dan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh Ukraina yang bermusuhan. Rusia menggambarkan tetangganya sebagai perwakilan Barat. Hal ini dalam pandangan Putin merupakan episode terbaru dalam sejarah panjang upaya Barat untuk melumpuhkan Rusia. Demikian pula setelah serangan 11 September, paranoia merayap ke dalam pendirian Amerika. Serangan besar pertama di daratan Amerika mengungkap kerentanan satu-satunya negara adidaya di dunia itu dan membuat publik negara itu sangat terkejut. Macmillan menyebut meskipun Irak tidak ada hubungannya dengan serangan itu, orang Amerika siap untuk mempercayai pemerintah jika mengatakan bahwa Irak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kedua perang meninggalkan negara yang memulainya dan dunia pada umumnya kurang aman dari sebelumnya. Dan ketika biaya serta korban mulai meningkat, warganya menjadi waspada. Buntut dari 11 September melihat Jingoisme mencapai puncaknya di Amerika, tetapi juga menggembleng gerakan anti perang. Pada akhir masa jabatan terakhir Bush, dukungan publik untuk perang anjlok. Jauh lebih sulit untuk mengukur opini publik Rusia. Ini karena kritik terhadap perang telah dilarang dengan ancaman hukuman berat. Tetapi eksodus ratusan ribu orang Rusia yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari wajib militer memberikan beberapa indikasi tentang suasana hati publik. Menurut Megelin, ketika perang di Donbas dimulai pada tahun 2014, sebenarnya ada kebangkitan nasionalis di Rusia. Banyak orang Rusia secara sukarela pergi ke Donbas, tetapi tahun 2022 berbeda. Orang-orang cemas. Dalam situasi ini, sekali lagi Putin tampaknya mengikuti langkah Bush. Amerika tidak mengandalkan wajib militer untuk berperang di Irak, tetapi tetap waspada bahwa aliran kantong mayat berisi tentara reguler yang terus-menerus akan berdampak besar pada opini publik. Dan pada akhirnya ketergantungan pada kontraktor militer swasta di Irak membantu memecahkan masalah itu. Perang di Irak memberi keuntungan bagi perusahaan keamanan seperti Blackwater. Tentara bayarannya terlibat dalam pembunuhan warga sipil. Rusia mengikutinya di Ukraina dengan mengalihkan sebagian perangnya ke perusahaan swasta seperti grup Wagner. Kesamaan lain adalah Amerika tidak memiliki strategi keluar yang baik di Irak hingga terjebak dalam konflik parah. Rusia menurut Macmillan juga telah melakukan kesalahan yang sama, dan hasil dari invasi Rusia serta Amerika telah dirasakan paling parah oleh populasi yang diserang. Masyarakat Irak hancur oleh serangan Amerika, sementara biaya rekonstruksi untuk Ukraina kemungkinan akan lebih tinggi daripada di Irak. Namun ada perbedaan dalam konsekuensi yang dihadapi Amerika dengan yang kemungkinan akan dihadapi Rusia di tahun-tahun mendatang. Meski Amerika terjebak dalam rawa ciptaannya sendiri selama hampir 1 dekade, tidak ada kesulitan ekonomi yang signifikan dialami penduduknya. Ekonomi Amerika tidak mengalami goncangan akibat perang, juga tidak menghadapi sanksi dan isolasi diplomatik. Memang banyak yang mengecam, tetapi bagi Amerika itu tidak penting. Negara ini terlalu aman dalam perannya sebagai hegemoni global untuk diperlakukan seperti negara paria. Untuk Rusia, itu berbeda. Rusia bukanlah Uni Soviet. Ini adalah negara dengan kesulitan ekonomi yang terlalu bergantung pada ekspor hidrokarbon. Mereka juga dikepung sanksi yang akan mempersulit ekonomi mereka dalam jangka panjang. Militernya yang pernah dianggap sebagai yang paling canggih di dunia, kini juga banyak diremehkan. Konsekuensi bagi dunia pada umumnya mungkin juga lebih parah kali ini. Perang di Ukraina mengancam untuk menambah ketidakamanan global. Di Irak, selain ketidakstabilan pasokan minyak, limpahan dari perang sebagian besar tertahan di Timur Tengah. Ukraina di sisi lain lebih terintegrasi ke dalam ekonomi global dan merupakan lumbung yang menopang pasar pangan global. Sementara sanksi terhadap Rusia juga telah mengacaukan pasokan energi dunia. Singkatnya, dunia telah menjadi tempat yang lebih berbahaya daripada 2 dekade lalu. Kekuatan nuklir utama terlibat dalam perang yang menyedot kekuatan NATO, dan bahkan negara adikuasa tidak dapat menciptakan realitas alternatif. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.